Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan damai selalu beserta kita semua. Di video kali ini kita akan membahas salah satu dari kelima sola reformasi yang merupakan seruan perang terhadap gereja Katolik, yaitu Soli Deo Gloria. Buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, hanya untuk kemuliaan Allah, Soli Deo Gloria adalah sebuah kata yang sungguh sangat agung untuk diucapkan dan didengarkan, tetapi sekarang kita akan membahas Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Allah. Meskipun makna, untuk kemuliaan Tuhan, tidak memerlukan penjelasan apapun, alasan mereka menambahkan kata sendiri dapat dijelas sebagai berikut. Dengan memegang Soli Deo Gloria sebagai darah kehidupan dari sola, kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa agama Alkitabiah yang direbut kembali oleh reformasi pada akhirnya bukanlah tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Tuhan. Fokus kita dengan mudah menjadi egois, bahkan ketika kita menanyakan pertanyaan penting yang sama yang memenuhi benak para reformis. Di mana saya dapat menemukan wahyu Tuhan yang berotoritas? Bagaimana saya dapat lolos dari murka Tuhan? Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Keempat sola lainnya memberikan jawaban yang perlu dan mengubah hidup untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi Soli Deo Gloria menempatkannya dalam perspektif yang tepat. Tujuan tertinggi dari rencana keselamatan Tuhan di dalam Kristus, yang dinyatakan dalam kitab suci, bukanlah kebahagiaan kita sendiri, betapapun indahnya itu. Tujuan tertinggi adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan memuliakan dirinya melalui berkat-berkat yang melimpah yang Dia berikan kepada kita. Karena gereja Katolik menolak empat sola pertama, menurut Van Runen kemuliaan dalam Katolikisme bukan hanya milik Tuhan saja, tetapi milik bersama antara Tuhan dan manusia. Jika doktrin Katolik Roma tentang otoritas dan doktrin keselamatan itu benar, maka segala kemuliaan tidak hanya milik Tuhan saja. Para reformator mengajak gereja untuk kembali kepada kitab suci saja, kepada iman saja, kepada kasih karunia saja, dan kepada Kristus saja. Dan dengan berbuat demikian mereka mengingatkan kita bahwa segala kemuliaan adalah milik Allah dan bukan milik kita sendiri. Meskipun gereja Katolik tidak menganut slogan Soli Deo Gloria, ia juga tidak mengajarkan bahwa kita dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Penolakan umat Katolik terhadap empat sola pertama, jika dipahami dengan benar dan tidak dibesar-besarkan, juga tidak mengarah pada kesimpulan tersebut. Dalam sola Scriptura, kaum reformis mengklaim bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas bagi iman dan kehidupan Kristen. Umat Katolik Roma mengaku menghormati kitab suci tetapi bersikeras bahwa tradisi gereja dan paus di Roma berdiri di samping kitab suci untuk menafsirkannya dengan sempurna dan untuk melengkapi ajarannya. Tradisi gereja, seakan-akan tradisi itu hanya datang dari gereja dan bukan dari Tuhan. Gereja Katolik, di sisi lain, membedakan antara tradisi apostolik dan tradisi gereja, eklesial. Yang pertama datang dari para rasul, yang mereka pelajari dari Kristus dan dari Roh Kudus, setelah kenaikannya ke surga, yang akan membimbing mereka dalam kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Keberadaan tradisi ini ditemukan dalam kitab suci, 1 Korintus 11 ayat 2, 2 Tesalonika 2 ayat 15, dan bab 3 ayat 6. Sebelum kitab pertama Perjanjian Baru ditulis, ajaran Kristus dan para rasulnya disebarkan secara lisan. Bahkan Perjanjian Baru, dari sudut pandang Katolik, adalah tradisi dalam bentuk tertulis. Perjanjian Baru tidak pernah mengklaim bahwa ia memuat semua tradisi lisan tersebut. Tradisi apostolik tidak dapat diubah sedangkan tradisi gereja dapat diubah. Kitab suci tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan otoritas untuk menentukan kitab mana dan berapa banyak yang termasuk dalam kitab suci dan untuk menafsirkannya. Meskipun Protestan menolak otoritas gereja Katolik, mereka tetap membutuhkan otoritas mereka untuk melakukan dua hal di atas. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang memberikan daftar kitab-kitab yang diilhami. Tuhan juga tidak menjatuhkan daftar itu dari surga, untuk ditemukan oleh gereja semacam perburuan harta karun. Umat Katolik percaya bahwa Tuhan, melalui Roh Kudus, akan membimbing gereja untuk menentukan kanon, daftar kitab-kitab yang diilhami, kitab suci dan untuk menafsirkannya. Nah, begitu pula Protestan, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Mereka bersikeras bahwa kitab suci hanya memiliki 66 kitab karena mereka diberitahu demikian, dan secara ketat mengikuti denominasi mereka atau interpretasi para pemimpin mereka tentang kitab suci. Karena kitab suci dan tradisi apostolik berasal dari Tuhan dan gereja berada di bawah bimbingan Roh Kudus, gereja tidak memiliki bagian dalam kemuliaan, yang secara eksklusif merupakan milik Tuhan. Sedangkan sola gratia, sola fide dan solus Christus
Keselamatan hanya melalui Kristus, hanya melalui kasih karunia, hanya melalui iman, berarti segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Alih-alih melalui kasih karunia semata, mereka berpikir umat Katolik percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia ditambah jasa dalam kerjasama kita dengan kasih karunia itu. Mereka hanya mencampur adukan apa yang dikenal sebagai sinergisme dengan semi pelagianisme. Dalam semi pelagianisme, kasih karunia dan kehendak kita adalah dua agen yang independen dan saling eksklusif yang bekerja sama. Allah menyediakan kasih karunia bagi kita, tetapi tergantung pada kita apakah kita menerima kasih karunia itu atau tidak. Ini bukan ajaran Katolik, dan telah dikutuk sejak tahun 525 Masehi dalam Konsili Orange. Di sisi lain, dalam sinergisme, kehendak, bebas, kita dihasilkan oleh kasih karunia. Ada pemilihan dalam sinergisme, atau Allah memilih siapa yang Ia inginkan untuk diselamatkan atau orang-orang terpilih. Sebaliknya, tidak ada pemilihan dalam semi pelagianisme. Dalam sinergisme, Allah memberikan kepada orang-orang terpilih apa yang umat Katolik definisikan sebagai kasih karunia yang efektif, yang membuat kehendak kita bekerja sama dengan bebas. Jasa-jasa kita dalam ajaran Katolik juga berasal dari kasih karunia, atau merupakan anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang pantas kita dapatkan seperti kita mendapatkan gaji kita melalui pekerjaan kita. Terkait sola fide atau pembenaran, hanya oleh iman, mereka menuduh umat Katolik mempercayai pembenaran oleh iman ditambah perbuatan. Yang mereka pahami dengan perbuatan adalah perbuatan kita sendiri, seolah-olah kita turut berperan dalam pembenaran kita. Ajaran resmi Katolik menyatakan bahwa pembenaran kita berasal dari kasih karunia Allah. 8. Kasih karunialah yang memampukan kita untuk percaya kepada Kristus dengan bebas dan menaati perintah-perintahnya selama pengudusan kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat percaya kepada Kristus maupun menaati perintah-perintahnya, dan oleh karena itu tidak akan pernah dapat dibenarkan. Bagi umat Katolik, pembenaran adalah proses yang mencakup pengudusan. Proses ini mengubah keadaan kita, dari keadaan tidak benar menjadi keadaan benar. Di sisi lain, para reformator mengajarkan bahwa pembenaran terjadi secara instan dan hanya melalui iman. Pembenaran terpisah dari pengudusan, tetapi keduanya harus bersatu dalam kehidupan orang yang diselamatkan. Pembenaran hanya mengubah status kita, atau kita dianggap benar, tetapi tidak mengubah keadaan kita, atau kita dibenarkan dan berdosa pada saat yang bersamaan. Karena umat Katolik percaya bahwa kita dibenarkan melalui pembenaran, mereka berpikir umat Katolik percaya bahwa kita diselamatkan oleh Kristus dan gereja, karena gereja akan mencurahkan rahmat ke dalam diri kita melalui sakramen. Namun, gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa gereja dapat menghasilkan rahmat melalui sakramen. Sebagai tubuh Kristus, gereja tidak terpisahkan dari sang kepala, Kristus sendiri. Duduk di sebelah kanan Bapa, Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Roma 8 ayat 34, dan mencurahkan Roh Kudus ke atas tubuhnya yang adalah gereja, Kristus sekarang bertindak melalui sakramen-sakramen yang Ia tetapkan untuk mengkomunikasikan kasih karunia-Nya. Alasan mengapa menanamkan rahmat melalui sakramen bermasalah bagi Protestan adalah keyakinan mereka bahwa kita tidak perlu menjadi orang benar untuk diselamatkan. Mereka mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi orang benar. Kita selalu gagal dan tidak dapat memenuhi standar kebenaran Allah. Satu-satunya solusi adalah menerima kebenaran Kristus hanya dengan iman, yang akan diimputasikan kepada kita, atau kita dibenarkan secara lahiriah tetapi tetap berdosa di dalam. Ketika kita mati dan berdiri di hadapan Allah untuk diadili, alih-alih melihat dosa-dosa kita, Allah akan melihat kebenaran Kristus dan oleh karena itu membiarkan kita masuk surga. Umat Katolik sepakat bahwa dengan usaha kita sendiri kita tidak akan pernah bisa menjadi orang benar. Kebenaran kita memang datang dari Allah melalui Kristus. Pembenaran pada saat yang sama adalah penerimaan kebenaran Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kitab suci mengatakan melalui Kristus kita dibenarkan, Roma 5 ayat 19, dan orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal, Matius 25 ayat 46. Kesimpulannya, meski gereja Katolik tidak, dan tidak akan, menganut sola gratia, sola fide, dan solus Christus, umat Katolik tidak percaya bahwa kita dan atau gereja mengambil sebagian kemuliaan yang secara eksklusif milik Tuhan. Demikian penjelasan yang kami sampaikan, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.